Seorang janda miskin terpaksa melarikan diri ke sebuah desa terpencil yang ternyata dihuni oleh pemuja ajaran sesat tanpa dia sadari. Dan apa yang dia lakukan demi melindungi anak-anaknya sungguh sangat menegangkan. Lestari sadar bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir. Dia bisa tidur di rumahnya sendiri tepat saat dia mendengar gedoran keras di pintu depan. Itu bukan ketukan tamu biasa, itu adalah sebuah peringatan, sebuah ancaman nyata. Dari balik pintu kayu yang sudah lapuk, itu suara berat. Juragan Baroto terdengar menggelegar membuat dinding rumah bergetar. Dia berteriak dengan nada kasar memperingatkan Lestari agar besok pagi dia harus datang ke kantor desa untuk menyerahkan surat tanah atau Juragan Baroto sendiri yang akan menyeretnya keluar secara paksa. Lestari mematung di tengah ruang tamu yang gelap, jantungnya berdegup kencang, memukul rongga dadanya seperti suara beduk yang ditabuh bertalu-talu. 3 anaknya sedang tidur pulas di satu-satunya kamar yang mereka miliki. Dinda yang berusia 9 tahun, Bayu yang baru 6 tahun, dan si kecil Rara yang baru menginjak usia 4 tahun. Lestari mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan amarah dan rasa takut. Dia tidak punya apa-apa lagi, sekarang tidak ada uang simpanan. Tidak ada kerabat dekat yang bisa dimintai tolong, dan surat tanah rumah ini pun sebenarnya masih sengketa meskipun mendiang suaminya Ruslan membangun rumah ini dengan keringat dan darahnya sendiri sebelum tewas dalam kecelakaan kerja di tambang batu. Coba tulis di kolom komentar di bawah dari kota mana kalian mendengarkan cerita ini. Dan ayo, kita lanjut ke ceritanya. Gedoran di pintu akhirnya berhenti. Lestari mendengar langkah kaki berat Juragan Baroto menjauh menyusuri jalan tanah berbatu. Tapi kemudian dia mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara tawa. Tawa dari 2 atau 3 preman kampung yang menemaninya tawa, yang menyiratkan pesan bahwa mereka pasti akan kembali untuk menghancurkan hidupnya. Lestari mengintip dari balik celah jendela dan melihat bayangan mereka menghilang di antara semak-semak yang mengelilingi rumah sederhananya. Napasnya memburu cepat dan dangkal. Dia teringat pesan Ruslan beberapa bulan sebelum meninggal. Suaminya pernah berkata dengan wajah serius agar jangan pernah mempercayai Juragan Baroto karena orang itu memiliki tatapan mata seperti lintah darat yang tidak akan berhenti sebelum menghisap habis mangsanya. Dan sekarang, 6 bulan setelah Lestari memakamkan suaminya di bawah pohon Kamboja, di pemakaman umum, desa Silintah Darat itu benar-benar datang untuk merampas satu-satunya harta yang tersisa. Lestari tahu dia tidak bisa menunggu sampai matahari terbit. Tepat jam 3 dini hari, dia membangunkan anak-anaknya dengan gerakan cepat namun senyap. Dia berbisik dengan nada mendesak bahwa mereka harus pergi sekarang juga. Dinda menatap ibunya dengan mata ketakutan, tapi dia menurut tanpa banyak tanya. Bayu sempat merengek pelan, tapi Lestari segera menutup mulutnya dengan lembut, memberi isyarat agar diam. Si kecil Rara sama sekali belum mengerti apa-apa dan hanya memeluk boneka kain lusuhnya yang sudah kusam. Lestari memasukkan 3 pasang baju ganti ke dalam tas ransel tua yang warnanya sudah pudar. Dia juga memasukkan selembar selimut tipis yang pinggirannya sudah robek sisa, singkong rebus yang sudah dingin, dan 1 botol besar berisi air putih. Tidak ada lagi yang muat, dan memang tidak ada lagi harta berharga yang dia miliki. Mereka keluar lewat pintu dapur bagian belakang. Dinda menggenggam tangan ibunya, erat-erat Bayu memegang ujung daster ibunya sementara Rara digendong dalam pelukan Lestari. Malam itu udara terasa sangat dingin menusuk sampai ke tulang. Angin kencang bertiup dari arah perbukitan kapur membawa aroma tanah basah dan daun jati kering. Lestari melangkah cepat menuju arah hutan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Dia tidak tahu harus lari kemana, dia hanya tahu satu hal. Dia harus menjauh dari Juragan Baroto, menjauh dari para preman itu, dan menjauh dari segala ancaman yang mengejar mereka.
Dia memilih jalan setapak menanjak yang mengarah ke pegunungan jalan yang dulu sering dilewati Ruslan saat mencari kayu bakar di tengah hutan jati. Kaki mereka yang tanpa alas harus menapak di atas batu-batu tajam dan ranting kering yang berbunyi kerak setiap kali terinjak. Dinda mulai terengah-engah kelelahan. Bayu tersandung akar pohon 2 kali hingga lututnya lecet. Rara menangis lirih di bahu ibunya. Mereka terus berjalan selama berjam-jam menembus kegelapan hutan yang pekat. Langit di ufuk timur mulai berubah warna menjadi abu-abu pucat yang dingin. Lestari sudah tidak bisa merasakan kakinya lagi, betisnya kram, dan lengannya terasa mati rasa karena terus menggendong Rara. Dinda mulai menyeret kakinya karena terlalu lelah. Bayu bahkan sempat tertidur sambil berjalan, hanya diseret oleh genggaman tangan ibunya. Namun tepat ketika sinar matahari mulai menerobos celah-celah pepohonan jati yang tinggi, langkah Lestari terhenti mendadak. Matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Asap. Sebuah kepulan asap tipis berwarna kelabu membumbung tinggi dari balik rimbunnya hutan sekitar 200 meter di depan mereka. Di mana ada asap, pasti ada manusia. Dan di mana ada manusia, mungkin ada makanan. Mungkin ada tempat untuk sekadar meluruskan kaki sejenak. Lestari mendekat dengan hati-hati, semua inderanya waspada penuh. Hutan di area ini terasa lebih lebat lembab dan dipenuhi tanaman liar raksasa serta batang pohon tumbang yang berlumut. Aroma tanah busuk tercium samar bercampur dengan aroma lain yang lebih tajam. Aroma daging yang sedang dibakar. Perutnya seketika berbunyi keroncongan karena lapar. Rara mengangkat kepalanya dari bahu Lestari dan merengek pelan berkata, kalau dia sangat lapar. Lestari menelan ludah, mencoba membasahi tenggorokannya yang kering, lalu memberanikan diri untuk maju. Setelah melewati deretan pohon terakhir, pemandangan yang tak terduga terpampang di depan matanya. Sebuah desa kecil yang aneh tersembunyi di tengah hutan belantara. Rumah-rumah panggung dari kayu tua yang warnanya menghitam dengan atap dari ijuk dan rumbia tersusun rapi membentuk setengah lingkaran mengelilingi sebuah tanah lapang di tengahnya. Tidak ada jalan aspal, tidak ada kabel listrik, tidak ada tanda-tanda kehidupan modern sama sekali. Dan saat itulah Lestari melihat mereka. Orang-orang desa itu, laki-laki dan perempuan yang berdiri di sana mengenakan pakaian serba hitam yang terbuat dari kain kasar dan lusuh. Beberapa dari mereka mengenakan kalung aneh yang terbuat dari manik-manik batu dan tulang binatang. Mereka berdiri tegak, tidak bergerak sama sekali, hanya menatap Lestari dan anak-anaknya. Suasana hening total mencekam. Lestari merasakan hawa dingin yang merambat di punggungnya, seolah ada es batu yang ditempelkan ke kulitnya. Mata orang-orang desa itu tidak berkedip, wajah mereka datar tanpa senyum. Mereka hanya mengamati. Mereka menatap tajam ke arah wanita kurus dan kotor itu yang tiba-tiba muncul dari dalam hutan, bersama 3 anak kecil yang kelaparan. Seorang pria tua melangkah maju dari kerumunan. Tubuhnya tinggi tegap, kulitnya gelap terbakar matahari, dengan kerutan wajah yang dalam seperti parit kering di tanah gersang. Dia memegang sebuah tongkat kayu hitam yang penuh dengan ukiran simbol-simbol mistis. Pria tua itu menatap Lestari dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lestari merasa napasnya sesak, seolah pasokan udara di sekitarnya menipis. Tapi dia tidak bisa mundur lagi. Anak-anaknya sudah sampai pada batas kekuatan mereka. Dinda gemetar ketakutan. Bayu sudah terbangun dan bersembunyi di balik punggung ibunya. Rara menangis tanpa suara. Lestari memberanikan diri untuk bicara dengan suara yang parau dan pecah. Dia berkata bahwa mereka sedang melarikan diri, suaminya sudah meninggal, dan ada orang jahat yang ingin merampas rumah mereka. Dia memohon belas kasihan, hanya meminta tempat untuk istirahat sejenak dan sedikit air untuk anak-anaknya. Pria tua itu yang sepertinya
adalah tetua desa menatapnya lama sekali, rasanya seperti selamanya. Kemudian dia mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Lestari, mungkin bahasa daerah kuno atau mantra. Dua orang wanita kemudian mendekat. Salah satunya masih muda, berambut hitam panjang, sampai pinggang dengan mata yang cekung dan layu. Wanita muda itu mengulurkan tangannya ke arah Rara. Lestari sempat ragu, tapi wanita itu memiliki ekspresi yang netral. Bahkan terlihat sedikit keibuan. Lestari menyerahkan Rara ke gendongan wanita itu. Wanita satunya lagi yang jauh lebih tua menunjuk ke sebuah gubuk panggung di ujung tanah lapang. Dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata dan logat yang aneh, dia berkata kalau mereka boleh tinggal di sana. Lestari merasakan kelegaan yang luar biasa sampai rasanya dia ingin pingsan saat itu juga. Dia mengangguk berkali-kali dengan air mata menetes. Dia berjalan tertatih menuju gubuk yang ditunjuk dengan Dinda dan Bayu yang menempel ketat di sampingnya. Begitu masuk ke dalam, dia melihat ruangan itu sangat sederhana. Lantainya dari papan kayu yang berderit, ada sebuah balai-balai bambu dengan tikar pandan tua dan sebuah kendi tanah liat berisi air. Tidak ada perabot lain, tapi itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah tempat berlindung. Lestari duduk bersimpuh di lantai bersama anak-anaknya. Dia menuangkan air dari kendi ke dalam gelas batok kelapa, lalu membagi sisa singkong rebus menjadi 3 potong kecil untuk mereka. Dia sendiri tidak makan. Dia hanya melihat anak-anaknya mengunyah pelan dengan mata yang sayu karena kelelahan. Dinda memeluk ibunya erat dan berbisik kalau mereka akan tinggal di sini. Lestari mengelus rambut anaknya yang kusut dan kotor. Dia berkata pelan, hanya untuk sementara. Nak, hanya sampai tenaga kita pulih kembali. Tapi saat mengucapkan itu, hati kecil. Lestari berbisik keras memperingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tatapan mata orang-orang tadi, keheningan yang tidak wajar, dan cara mereka memandang anak-anaknya seperti melihat hewan ternak yang tersesat. Lestari mengintip lewat celah kecil di dinding kayu. Dia melihat beberapa warga desa masih berdiri di tanah lapang menatap lurus ke arah gubuk tempat dia berada. Mereka tidak mengobrol satu sama lain, hanya diam dan menatap. Dan saat itulah di pinggir tanah lapang, tergantung di dahan pohon beringin yang rendah, Lestari melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku seketika. Sebuah tengkorak kecil yang sudah memutih karena panas matahari. Dan di sebelahnya, terikat dengan tali ijuk, ada tulang-tulang panjang. Itu jelas, bukan tulang binatang, itu tulang manusia. Malam pertama itu, Lestari sama sekali tidak bisa tidur. Dia duduk bersandar di dinding kayu memeluk Rara yang tidur di pangkuannya sambil menjaga Dinda dan Bayu yang meringkuk di atas bale-bale di bawah selimut tipis. Di luar sana, keheningan hutan jati terasa begitu pekat, tapi sama sekali tidak damai. Sesekali dia mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki pelan dan berat yang mengelilingi gubuk mereka. Langkah itu kadang berhenti tepat di depan pintu, diam beberapa saat lalu kembali berjalan memutar. Setiap kali suara itu mendekat, Lestari menahan napasnya dan mendekap anaknya semakin erat ke dada, berdoa dalam hati agar pagi segera datang. Saat matahari terbit, wanita tua yang kemarin mengantar mereka tiba-tiba muncul di depan pintu, membawa sebuah piring tanah liat. Dia meletakkannya di lantai kayu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu pergi begitu saja. Lestari menunggu sampai wanita itu menghilang, baru dia berani memeriksa isi piring tersebut. Itu adalah bubur kental berwarna gelap seperti ketan hitam, tapi lebih pekat dengan potongan-potongan daging kecil yang tidak bisa dia kenali jenisnya. Baunya sangat asing, tidak busuk, tapi ada aroma anyir yang tertutup oleh rempah yang kuat. Perutnya terasa perih karena lapar, begitu juga anak-anaknya. Tapi insting seorang ibu berteriak keras di kepalanya melarang dia untuk menyentuh makanan itu. Dia menyingkirkan piring itu ke sudut ruangan.
Ketika Dinda bangun dan merengek minta sarapan, Lestari memberikan sisa singkong terakhir yang dia simpan, membaginya menjadi 3 potong kecil. Anak-anak memakannya dalam diam dengan mata yang masih bengkak karena kurang tidur. Bayu bertanya dengan suara pelan kapan mereka akan pergi dari tempat ini. Lestari bingung harus menjawab apa. Dia hanya bisa menenangkan anaknya, berjanji bahwa mereka akan pergi begitu tenaga mereka pulih. Padahal kenyataannya Lestari tidak punya rencana apa-apa. Dia tidak punya uang sepeser pun untuk pergi ke kota lain dan kembali ke desanya sama saja dengan menyerahkan nyawa pada Juragan Baroto. Lestari memutuskan untuk keluar sebentar, dia perlu memetakan situasi. Dia berpesan tegas pada Dinda untuk menjaga adik-adiknya, jangan keluar rumah, jangan bicara dengan siapapun, dan jika ada bahaya, mereka harus berteriak sekeras mungkin. Dinda mengangguk dengan tatapan dewasa yang belum pantas untuk usianya. Lestari mengelus pipi putrinya lalu melangkah keluar. Tanah lapang di tengah desa itu terlihat kosong melompong. Sisa api unggun dari malam sebelumnya sudah padam, hanya menyisakan abu hitam yang beterbangan tertiup angin. Rumah-rumah di sana tampak berpenghuni, tapi anehnya tidak ada warga yang keluar beraktivitas. Lestari berjalan pelan sambil mengamati sekeliling. Dia baru sadar setiap pintu rumah di sana memiliki ukiran simbol yang mengerikan. Ada gambar lingkaran dengan garis silang gambar hewan, yang bentuknya cacat dan wajah-wajah dengan mulut terbuka lebar yang tidak wajar. Di beberapa tiang kayu yang memagari desa bergantungan tulang belulang. Ada yang kecil seperti tulang ayam, tapi ada juga yang ukurannya besar, yang jelas bukan berasal dari hewan ternak. Lestari mendekat ke salah satu tiang. Tulang-tulang itu diikat dengan tali ijuk hitam. Disusun menyerupai bentuk boneka yang rusak. Di bawahnya ada wadah tempurung kelapa berisi cairan pekat yang sudah mengering. Lestari membungkuk untuk melihat lebih jelas dan tiba-tiba sebuah suara terdengar dari arah belakangnya melarang dia menyentuh benda itu. Lestari berbalik kaget. Itu adalah Marni, wanita muda berambut panjang yang kemarin menggendong Rara. Dia berdiri beberapa langkah di belakangnya, menatap dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tidak terlihat jahat, tapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Lestari bertanya dengan gugup benda apa sebenarnya itu. Marni sempat ragu, dia menoleh ke kanan dan kiri memastikan tidak ada warga lain yang mendengar. Lalu dia melangkah, mendekat, dan merendahkan suaranya berbisik bahwa itu adalah sesajen untuk penunggu hutan. Perut Lestari terasa mual mendengar kata sesajen. Marni menatapnya tajam dengan mata cekungnya, lalu memberikan peringatan yang membuat lutut Lestari lemas. Dia berkata jangan pernah memakan apapun yang mereka suguhkan, jangan makan sampai dia tahu betul daging apa itu. Lestari bertanya dengan tenggorokan kering apa maksud perkataannya. Tapi Marni sudah berbalik badan dan berjalan cepat kembali ke rumahnya tanpa menoleh lagi. Lestari ingin mengejarnya, tapi saat itu juga tetua desa muncul dari sisi lain lapangan. Pria tua itu berjalan lurus ke arahnya dengan tongkat kayunya yang berbunyi tuk-tuk-tuk di tanah keras. Lestari mematung di tempat. Tetua itu berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan sorot mata yang seolah menembus jiwa. Dengan bahasa Indonesia yang kaku, dia berkata bahwa keluarga Lestari boleh tinggal, tapi ada syaratnya. Mereka harus menghormati adat istiadat desa ini. Mereka harus ikut dalam upacara syukuran dan harus mempersembahkan sesuatu sebagai ganti perlindungan yang mereka terima. Lestari bertanya dengan suara gemetar persembahan apa yang dimaksud. Tetua itu tersenyum tipis, senyum yang dingin tanpa rasa hangat sedikit pun. Dia berkata nanti malam Lestari akan mengerti saat matahari terbenam, semua warga akan berkumpul untuk kenduri, dan Lestari beserta anak-anaknya wajib hadir. Pria tua itu pergi perlahan. Lestari langsung berlari kembali ke gubuknya, membanting pintu dan menguncinya dengan palang kayu.
Dia duduk bersandar di pintu dengan tubuh gemetar hebat. Dinda bertanya ketakutan, ada apa dengan ibunya? Lestari berbohong bilang kalau semuanya baik-baik saja. Tapi di kepalanya peringatan Marni terus terngiang seperti sirin bahaya. Jangan makan apapun yang mereka suguhkan. Waktu berlalu sangat lambat. Lestari tidak berani keluar lagi. Dia hanya mendengar suara-suara aktivitas di luar gumaman dalam bahasa aneh dan sesekali tawa yang terdengar kosong. Menjelang sore, wanita tua itu datang lagi membawa makanan. Kali ini dia membawa piring berisi daging panggang yang aromanya sangat menggoda mirip sate bumbu rempah. Anak-anak mulai merengek kelaparan mencium bau sedap itu. Lestari mengambil sedikit daging itu dan mengamatinya. Terlihat seperti daging biasa, tapi dia teringat tulang-tulang di tiang tadi. Dia teringat peringatan Marni. Dia segera menyembunyikan piring itu dan melarang anak-anaknya menyentuhnya. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, suara kentongan bambu mulai terdengar. Awalnya pelan lalu, semakin lama semakin cepat dan keras bersahut-sahutan dari segala penjuru desa. Lestari mengintip dari celah dinding. Semua warga desa keluar dari rumah mereka membentuk lingkaran besar mengelilingi api unggun yang baru dinyalakan di tengah lapangan. Tetua desa berdiri di tengah dengan tangan terentang ke langit. Suara kentongan terus bertalu-talu, diiringi nyanyian mantra yang berat dan mendengung membuat udara terasa bergetar. Tiba-tiba pintu gubuk Lestari didobrak dari luar. Wanita tua itu masuk dengan wajah garang, memerintahkan mereka untuk keluar sekarang juga. Lestari menggendong Rara. Dinda dan Bayu memegangi daster ibunya. Erat-erat, mereka digiring ke tengah lapangan. Api unggun menyala besar, menjilat-jilat langit malam. Dengan lidah api berwarna oranye kemerahan. Semua warga menatap kedatangan mereka sambil terus menggumamkan mantra. Tetua desa memberi isyarat agar Lestari mendekat. Dengan kaki gemetar, dia melangkah maju. Nyanyian mantra berhenti mendadak. Keheningan yang mencekam turun menyelimuti desa itu. Tetua itu mulai berbicara dengan suara serak namun lantang. Dia berkata, malam ini mereka bersyukur atas rezeki yang datang. Malam ini mereka menghormati apa yang hutan berikan. Malam ini mereka berbagi daging kehidupan. Dua pemuda bertubuh kekar maju mendekati api unggun, membawa sebuah bungkusan besar dari daun pisang. Mereka meletakkannya di depan tetua itu dengan penuh hormat. Tetua itu membuka bungkusan daun pisang itu perlahan-lahan seperti sedang membuka hadiah suci. Dan ketika isinya terlihat, Lestari merasa tanah yang diinjaknya runtuh seketika. Itu adalah sebuah lengan. Lengan manusia yang utuh yang sudah dipanggang hingga kulitnya menghitam dengan jari-jari yang kaku dan bengkok karena panas api. Lestari menjerit tertahan mendekap wajah Rara ke dadanya agar tidak melihat. Dinda mulai menangis histeris. Bayu memeluk kaki ibunya dengan ketakutan luar biasa. Tetua itu mengangkat lengan gosong itu tinggi-tinggi dan suara kentongan kembali memukul gila-gilaan. Warga desa berteriak, girang mata mereka melotot lapar. Tetua itu menurunkan tangannya lalu dengan santai mematahkan daging lengan itu dan membagikannya pada warga di barisan depan. Lestari mundur ketakutan ingin lari, tapi warga desa sudah menutup lingkaran memblokir semua jalan keluar. Tetua itu berbalik menghadap Lestari menyodorkan potongan daging manusia yang masih berasap ke arah wajahnya. Dia berkata dengan nada dingin, makanlah atau anak-anakmu yang akan menjadi santapan berikutnya. Lestari terpaku. Potongan daging di tangan keriput itu tampak lebih mengerikan daripada mimpi buruk manapun. Dinda menangis meraung-raung di kakinya. Bayu menyembunyikan wajahnya. Rara gemetar hebat di pelukannya. Lestari menggelengkan kepalanya, kuat-kuat air matanya tumpah. Dia berkata dengan suara serak, dia tidak akan memakannya dan tidak akan membiarkan anak-anaknya memakan daging haram itu.
Tetua itu menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya tidak terlihat marah, tapi justru terlihat puas seolah dia sudah tahu jawaban itu akan keluar, seolah dia memang menunggu penolakan itu. Dia mengucapkan satu kata perintah dalam bahasa daerahnya. Dua pria besar langsung menyergap Lestari. Dia mencoba melawan, tapi tenaganya kalah jauh. Mereka mencengkeram lengannya kasar. Rara menjerit ketakutan. Tetua itu memerintahkan agar Lestari dibawa ke rumah pengasingan, sementara anak-anaknya ditahan di tempat terpisah. Lestari berontak sekuat tenaga berteriak agar jangan menyentuh anak-anaknya. Tapi para pria itu menyeretnya paksa menuju sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, sementara dia harus mendengar jeritan Dinda Bayu dan Rara yang memanggil-manggil ibunya saat mereka dipisahkan secara paksa. Lestari dilempar masuk ke dalam gubuk sempit itu dan pintu langsung dikunci dari luar dengan palang kayu yang berat. Dia menggedor-gedor pintu sekuat tenaga berteriak histeris meminta anak-anaknya dikembalikan. Namun tidak ada jawaban, hanya suara pukulan kentongan dan nyanyian mantra yang masih menggema di luar sana. Dia jatuh terduduk di lantai tanah yang dingin, tangannya perih dan berdarah karena memukul papan kayu kasar. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, mungkin berjam-jam, atau mungkin hanya hitungan menit. Gelap total menyelimuti ruangan itu, hanya ada seberkas tipis cahaya bulan yang masuk lewat celah atap rumbia. Lestari berusaha menenangkan napasnya yang memburu otaknya berputar, mencari cara untuk kabur dari tempat terkutuk ini. Tiba-tiba dia mendengar suara garukan pelan di dinding belakang gubuk. Serit, serit, serit. Lestari menahan napas. Suara itu berlanjut. Lalu terdengar bisikan wanita dari celah dinding bambu. Suara itu bertanya lirih apakah Lestari bisa mendengarnya. Lestari merangkak mendekat ke dinding dan menjawab, "Ya." Dia bertanya siapa itu. Suara itu menjawab bahwa dia adalah Marni, wanita yang tadi siang memberikan peringatan. Marni berbisik dengan nada mendesak bahwa dia tidak punya banyak waktu. Marni memberitahu kabar yang membuat jantung Lestari serasa berhenti. Anak-anak Lestari disekap di gubuk khusus anak dan mereka belum disakiti, setidaknya belum untuk saat ini. Tapi besok siang akan ada upacara besar lagi. Jika sampai saat itu Lestari belum mau memakan daging persembahan, maka dia akan dihadapkan pada dua pilihan gila. Ikut berburu mangsa manusia atau menyerahkan salah satu anaknya sebagai ganti. Lestari merasa tercekik. Dia bertanya dengan suara gemetar apa maksudnya menyerahkan anak. Marni menjawab dengan suara pecah menahan tangis. Dia bercerita bahwa 3 tahun lalu dia juga datang ke desa ini dalam kondisi tersesat dan putus asa. Sama seperti Lestari. Dia mengira desa ini adalah tempat perlindungan. Tapi ketika dia sadar semuanya sudah terlambat. Warga desa mengambil putra semata wayangnya dan menjadikannya tumbal upacara. Marni tidak bisa menyelamatkannya. Dia hanya bisa bertahan hidup dengan pura-pura menjadi bagian dari mereka, menjadi gila seperti mereka. Lestari menggertakkan giginya, air mata kemarahan mengalir di pipinya. Dia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuh anak-anaknya, dia lebih baik mati. Marni membalas cepat kalau begitu Lestari harus kabur malam ini juga. Ada jalan setapak rahasia di belakang gubuk tempat anak-anak disekap jalan, itu mengarah lurus ke sungai. Jika Lestari mengikuti aliran sungai ke arah hilir dalam 2 hari, dia bisa sampai ke desa penduduk biasa. Tapi mereka harus bergerak cepat karena sebentar lagi akan ada pergantian penjaga. Lestari bertanya kenapa Marni mau membantunya. Hening sejenak, lalu Marni menjawab dengan nada pilu karena dia gagal menyelamatkan anaknya sendiri, tapi mungkin dia bisa menyelamatkan anak-anak Lestari. Dia ingin ada seseorang yang bisa lolos, seseorang yang bisa menceritakan kekejaman tempat ini pada dunia luar. Marni menjelaskan rencananya. Jika Lestari mendengar 3 kali ketukan di dinding, dia harus menghitung sampai 50, lalu segera keluar. Marni akan membuka palang pintu dari luar secara diam-diam. Dia juga akan melumpuhkan nenek tua.
yang menjaga anak-anak. Lestari menunggu dalam kegelapan. Detik demi detik terasa menyiksa seperti tahunan. Suara kentongan di luar sudah berhenti nyanyian mantra, sudah senyap menyisakan suara jangkrik hutan yang bising. Dan akhirnya tanda itu datang. Tuk, tuk, tuk. Lestari mulai menghitung dalam hati dengan bibir gemetar. 1, 2, 3, sampai hitungan ke-50 dia mendorong pintu pelan-pelan. Pintu itu terbuka tanpa suara. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Tanah lapang di tengah desa terlihat kosong api unggun, tinggal bara merah yang meredup. Lestari berlari mengendap-endap menuju gubuk ketiga di sebelah kanan sesuai petunjuk Marni. Dia membuka pintu gubuk itu perlahan. Di sudut ruangan yang remang-remang dia melihat ketiga anaknya sedang meringkuk ketakutan. Mata Dinda langsung berbinar melihat ibunya. Lestari menempelkan jari di bibir memberi isyarat diam. Dia melihat nenek tua penjaga itu tergeletak di lantai dalam kondisi terikat dan mulut disumpal kain. Mata nenek itu melotot penuh kebencian ke arah Lestari. Tanpa membuang waktu, Lestari menggendong Rara sementara Dinda menarik tangan Bayu. Mereka keluar dari gubuk dan berlari menuju pinggiran hutan. Tapi baru beberapa langkah mereka mencapai batas pepohonan. Terdengar suara teriakan nyaring membelah kesunyian malam. Nenek tua itu berhasil memuntahkan kain sumpalannya dan berteriak maling sekeras-kerasnya. Teriakan itu bagaikan sirin bahaya. Pintu-pintu rumah warga langsung terbuka. Obor-obor mulai dinyalakan. Tetua desa muncul di tengah lapangan dengan tongkatnya menunjuk lurus ke arah Lestari yang hendak masuk hutan. Lestari berteriak pada anak-anaknya untuk lari sekencang mungkin. Mereka menerobos masuk ke dalam gelapnya hutan jati. Di belakang mereka terdengar suara teriakan para warga yang berubah menjadi auman marah, diikuti suara gonggongan anjing pemburu yang dilepas dari kandang. Perburuan manusia telah dimulai. Hutan di malam hari adalah labirin maut. Lestari berlari sambil mendekap Rara menghindari akar-akar pohon besar yang menyembul seperti ular. Dinda berlari di sampingnya dengan napas memburu, jatuh bangun, tersandung semak belukar, tapi terus bangkit. Bayu tertinggal di belakang sambil menangis, kaki kecilnya tidak sanggup mengimbangi kecepatan mereka. Lestari bisa melihat cahaya obor berkedip-kedip di antara pepohonan di belakang mereka semakin lama semakin dekat. Suara gonggongan anjing terdengar makin jelas dan buas. Bayu merengek kalau dia sudah tidak kuat lagi. Lestari terus menyemangati anaknya meski paru-parunya sendiri terasa seperti terbakar. Tiba-tiba dia melihat kilatan air di depan sana. Sungai. Marni benar. Lestari memimpin anak-anaknya menuruni tebing landai menuju bibir sungai. Airnya hitam pekat dan arusnya deras berbatu. Dia berharap air sungai bisa menghilangkan jejak bau mereka dari anjing pelacak. Mereka menceburkan diri ke dalam air yang sedingin es. Rara menjerit kaget, tapi Lestari membekap mulutnya. Mereka berjuang menyeberangi sungai berpijak pada batu-batu licin. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Bayu hampir terseret arus, tapi Lestari berhasil menyambar kerah bajunya tepat waktu. Mereka sampai di seberang dengan tubuh menggigil hebat. Lestari merasa sedikit lega, suara gonggongan anjing terdengar agak menjauh. Mungkin mereka berhasil lolos. Namun harapan itu hancur seketika saat Dinda menunjuk ke arah depan dengan wajah pucat. Di seberang sungai, bagian hilir sekitar 100 meter, di depan terlihat 4 orang pria berdiri di atas batu besar sambil memegang obor. Mereka sudah menunggu. Itu jebakan. Warga desa ini hafal setiap jengkal hutan mereka. Sebagian mengejar dari belakang, sebagian memotong jalan lewat depan. Lestari menoleh ke belakang cahaya obor pengejar utama juga sudah terlihat di bibir sungai. Mereka terkepung total. Lestari menarik anak-anaknya naik ke darat mencari tempat sembunyi di balik pohon besar.
Tapi suara tetua desa terdengar lantang dari kegelapan berkata bahwa tidak ada jalan keluar. Hutan ini adalah milik mereka. Bayangan-bayangan pengejar mulai bermunculan dari balik pohon, membentuk setengah lingkaran yang kian menyempit. Salah satu pemuda maju sambil memegang golok tajam yang berkilau ditimpa cahaya obor. Dia menyeringai ke arah Lestari. Lestari memungut dahan kayu yang kokoh dari tanah. Jika dia harus mati malam ini, dia tidak akan mati tanpa perlawanan. Ketika pemuda itu menerjang maju Lestari mengayunkan kayu, itu sekuat tenaga menghantam kepala si pemuda hingga dia jatuh berlutut. Tapi lawannya terlalu banyak. Dua wanita desa menyergap dari kiri dan seorang pria besar dari kanan. Lestari berteriak pada Dinda untuk membawa adik-adiknya lari, tapi anak-anak itu terlalu takut untuk bergerak. Dalam hitungan detik pertahanan Lestari runtuh. Seseorang menjambak rambutnya dari belakang, membuatnya terbanting keras ke tanah. Dia merasakan tendangan di perutnya. Dia mencoba mencakar dan menggigit, tapi tangan-tangan kekar menahannya. Tetua desa berdiri di atasnya menatap dengan wajah dingin. Dia berkata, karena ulah Lestari hukuman untuk anak-anaknya akan jauh lebih berat. Lestari diseret paksa kembali ke arah desa sementara dia mendengar jeritan Rara yang terputus mendadak. Dunianya menjadi gelap. Mereka telah tertangkap kembali dan kali ini sepertinya tidak akan ada ampun. Mereka diseret kembali ke tengah desa layaknya hewan buruan yang tertangkap basah. Lestari dijepit oleh dua pria berbadan besar, lengannya terasa remuk dicengkeram dengan kasar. Dia sudah tidak punya tenaga untuk melawan, tapi matanya nanar mencari keberadaan anak-anaknya di antara kerumunan warga yang beringas. Di depan sana, dia melihat pemandangan yang menyayat hati. Dinda berjalan tertunduk sambil terisak didorong kasar oleh seorang pemburu. Bayu dipanggul di bahu pria lain memukul-mukul punggung penculiknya dengan kepalan tangan kecil yang lemah. Dan Rara digendong langsung oleh sang tetua desa terlihat pingsan atau mungkin tertidur karena kelelahan. Dan hal itu membuat ketakutan Lestari memuncak. Ketika mereka sampai di tanah lapang api unggun, sudah dinyalakan kembali berkobar lebih besar menjilat langit malam yang kelam. Seluruh penduduk desa sudah berkumpul membentuk lingkaran sempurna mengelilingi api. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak desa itu semua memiliki ekspresi wajah yang sama. Tatapan penuh antisipasi seolah ini adalah pesta perayaan yang meriah. Tetua desa berjalan tenang ke tengah lingkaran. Lalu meletakkan tubuh kecil Rara di atas tanah tidak jauh dari jilatan api. Anak itu mulai bergerak gelisah dan merintih bangun. Lestari memberontak hebat melihat itu. Dia berteriak histeris melarang siapapun menyentuh putrinya. Para pria yang memeganginya memaksanya berlutut di tanah keras. Dinda dan Bayu dilempar ke sampingnya. Ketiga anak itu langsung memeluk ibunya erat-erat gemetar ketakutan. Tetua desa mengangkat kedua tangannya. Suara kentongan kembali bertalu-talu menciptakan irama hipnotis yang membuat dada terasa sesak. Dia berbicara dalam bahasa kuno selama beberapa saat, nadanya seperti hakim yang sedang membacakan vonis mati. Lalu dia beralih menggunakan bahasa Indonesia, suaranya dingin dan tajam. Dia berkata bahwa wanita ini dan anak-anaknya telah menolak keramahan desa, menolak makanan suci, dan mencoba kabur melanggar hukum leluhur. Karena itu mereka harus membayar harganya. Tetua itu menatap lurus ke mata Lestari. Dia memberikan satu kesempatan terakhir. Hanya satu. Lestari harus ikut dalam upacara penyucian sekarang juga memakan daging yang diberikan. Dan anak-anaknya akan diadopsi oleh warga desa dididik sesuai ajaran sesat mereka dan dibiarkan hidup. Lestari bertanya dengan suara parau apa yang terjadi jika dia menolak. Tetua itu tidak menjawab dengan kata-kata, dia hanya menunjuk ke sisi gelap di pinggir lapangan. Lestari mengikuti arah telunjuknya dan seketika merasa jiwanya ditarik keluar dari raga.
Di sana terikat pada tiang-tiang kayu terdapat 3 bungkusan kain kafan lusuh yang menggantung. Bukan bungkusan biasa, bentuknya menyerupai tubuh manusia kecil. Tetua itu berkata datar bahwa itu adalah anak-anak dari orang-orang yang menolak sebelumnya. Mereka tidur selamanya dan daging mereka menghidupi desa selama 3 kali purnama. Lestari muntah. Dia jatuh tersungkur memuntahkan cairan pahit karena perutnya kosong. Dinda menjerit ngeri. Bayu menutup matanya rapat-rapat. Rara menangis kencang merasakan teror yang menyelimuti udara. Tetua itu mendesak Lestari untuk memilih sekarang atau mereka semua mati malam ini juga. Lestari mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, keringat, dan tanah. Dia menatap wajah anak-anaknya yang pucat pasi. Dinda menatapnya dengan sorot mata memohon perlindungan. Rara mengulurkan tangan kecilnya. Tiba-tiba sebuah suara lantang memecah ketegangan. Tunggu. Semua orang menoleh. Marni muncul dari kerumunan warga. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, tapi langkahnya mantap. Dia berjalan mendekati tetua desa dengan tubuh gemetar. Marni mengaku bahwa dialah yang membantu Lestari kabur. Dia yang membuka pintu, dia yang mengikat penjaga tua itu. Jika ada yang harus dihukum, itu adalah dirinya. Tetua desa menyipitkan matanya menatap Marni dengan tatapan meremehkan. Dia berkata bahwa dia sudah tahu sejak awal. Gerak-gerik Marni tidak pernah luput dari pengawasannya. Marni memohon dengan suara pecah agar tetua mengambil nyawanya saja dan membiarkan anak-anak itu pergi. Dia sudah kehilangan anaknya sendiri, di tempat ini dia tidak sanggup melihat anak lain mengalami nasib yang sama. Tetua itu tertawa tawa kering yang mengerikan. Dia berkata, Marni pasti akan dihukum, tapi itu tidak akan menyelamatkan keluarga Lestari. Mereka semua akan membayar. 2 pria langsung menyergap Marni dan menahannya. Marni tidak melawan dia, hanya menatap Lestari dan menggumamkan kata maaf. Melihat pengorbanan Marni yang sia-sia, sesuatu di dalam diri Lestari berubah. Rasa takutnya lenyap digantikan oleh amarah yang membara. Orang-orang ini membunuh anak Marni. Orang-orang ini ingin memakan anak-anaknya. Mereka bukan manusia, mereka iblis. Di tengah keputusasaan itu, otak Lestari bekerja cepat merangkai sebuah rencana gila. Dia mengangkat kepalanya, mengusap sisa muntahan di bibirnya, dan berbicara dengan nada pasrah yang dibuat-buat. Dia berkata, baiklah, dia setuju. Dia akan ikut upacara itu, dia akan memakan apapun yang diberikan, tapi dengan satu syarat mutlak. Tetua itu memiringkan kepala penasaran. Lestari berbohong dengan sangat meyakinkan. Dia berkata bahwa anak-anaknya sedang sakit parah. Sudah berhari-hari mereka demam tinggi dan tidak makan. Tubuh mereka penuh penyakit. Jika mereka dijadikan persembahan malam ini daging, mereka akan membawa kutukan dan wabah penyakit bagi desa. Bukankah tradisi leluhur mengharuskan persembahan yang suci dan sehat? Keraguan melintas di mata tetua itu. Beberapa warga desa mulai berbisik-bisik gelisah. Lestari melanjutkan sandiwaranya. Dia meminta waktu 1 hari. Izinkan dia merawat anak-anaknya di tempat terpisah, membersihkan mereka, menyembuhkan demamnya. Besok saat mereka sudah sehat, tetua boleh melakukan apa saja. Tapi hari ini biarkan dia menjadi ibu untuk terakhir kalinya. Hening yang panjang mencekam suasana. Semua menunggu keputusan tetua. Pria tua itu berjalan memutari Lestari, lalu membungkuk dan menyentuh dahi Rara. Anak itu memang berkeringat dingin karena ketakutan setengah mati. Tetua itu mengangguk pelan. Dia setuju. Dia memberi waktu sampai matahari terbit esok hari. Mereka akan dikurung di gubuk isolasi. Jika besok pagi Lestari ingkar janji, anak-anaknya akan disembelih sebelum tengah hari. Lestari mengangguk patuh. Mereka digiring ke sebuah gubuk reot di ujung paling jauh desa. Gubuk itu sempit, hampir tanpa ventilasi, dan pintunya langsung dikunci rapat dari luar. Begitu penjaga pergi, Lestari langsung memeluk ketiga anaknya. Mereka menangis terseduh-seduh di dadanya.
Dinda bertanya dengan suara gemetar apa yang akan mereka lakukan sekarang. Lestari menatap dinding kayu yang lapuk, atap rumbia yang bolong. Dan akhirnya tatapannya jatuh ke lantai tanah yang keras. Dia berbisik tegas bahwa mereka akan menggali. Mereka akan membuat terowongan dan keluar dari neraka ini. Tanpa alat, tanpa sekop, hanya bermodalkan jari-jari tangan dan tekad baja. Lestari berlutut di sudut ruangan yang paling gelap, mulai mencakar tanah dengan kuku-kukunya. Tanah itu padat dan keras. Setiap garukan terasa menyakitkan kulit, ujung jarinya terkelupas darah mulai merembes. Dinda langsung ikut berlutut di sampingnya, tangan kecilnya ikut menggali tanah dengan panik. Bayu ingin membantu, tapi Lestari melarangnya. Dia memberi tugas pada Bayu untuk menjaga Rara di dekat pintu. Dan jika ada penjaga yang mengintip Bayu, harus segera memberi kode. Lestari menggali seperti orang kerasukan. Kukunya patah, jarinya bengkak tanah masuk ke sela-sela luka yang terbuka perihnya luar biasa. Tapi bayangan mayat anak-anak di tiang gantungan tadi memaksanya untuk mengabaikan rasa sakit. 1 jam berlalu lubang itu baru sedalam jengkal. Belum cukup. Lestari mempercepat gerakannya, napasnya memburu. Dinda terisak pelan sambil terus menggali, tidak mengeluh sedikit pun, meski tangannya juga berdarah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dan suara obor yang berkeretak. Lestari membeku. Bayu memberi isyarat panik. Lestari dengan cepat menendang tanah gembur untuk menutupi lubang galian itu, lalu mendudukkan Dinda di atasnya. Pintu gubuk terbuka. Seorang penjaga masuk membawa obor, menyinari ruangan dengan curiga. Dia melihat Bayu dan Rara duduk di dekat pintu, lalu melihat Lestari dan Dinda yang memojok di sudut ruangan. Dia bertanya kasar apa yang mereka lakukan di sudut sana. Lestari menjawab cepat bahwa anaknya kedinginan dan menggigil hebat, jadi dia memeluknya di sudut yang paling hangat. Dinda yang cerdas langsung berpura-pura menggigil kejang-kejang. Penjaga itu menatap jijik, lalu meletakkan kendi air dan keluar mengunci pintu kembali. Begitu langkah kaki menjauh, Lestari kembali menggali. Kali ini lebih gila-gilaan. Lubang itu semakin dalam. 30 cm, 50 cm. Lengan Lestari sudah bisa masuk sepenuhnya. Dia merasakan tanah di sisi luar mulai gembur. Mereka sudah mencapai bagian luar pondasi gubuk. Lestari memperlebar lubang itu sekuat tenaga. Langit di celah atap mulai berubah warna menjadi abu-abu. Fajar sebentar lagi menyingsing. Waktu mereka hampir habis. Lestari menyuruh Dinda masuk duluan. Tubuh Dinda yang kurus meluncur masuk ke dalam lubang, menggeliat seperti cacing dan menghilang. Terdengar suara tanah runtuh, lalu bisikan Dinda dari luar bilang kalau dia berhasil. Selanjutnya Rara. Lestari mendorong tubuh kecil itu dengan hati-hati. Dinda menariknya dari luar. Kemudian Bayu. Dia merayap cepat dan lolos. Kini giliran Lestari. Lubang itu sempit sekali. Dia memasukkan kepala dan bahunya lalu mendorong dengan kaki. Tanah menekan dadanya membuatnya sesak napas. Pinggulnya tersangkut. Dia panik. Jika dia terjebak di sini, tamatlah riwayatnya. Dinda menarik tangannya dari luar sambil menangis, menyuruh ibunya mendorong lebih kuat. Lestari menghentakkan kakinya, memaksakan tubuhnya melewati celah sempit itu. Dia merasakan kulit pinggangnya tergores, batu tajam perih menyengat, tapi akhirnya tubuhnya terlepas. Dia berguling keluar di atas tanah basah. Mereka bebas, tapi belum sempat mereka berdiri terdengar teriakan dari arah depan gubuk. Penjaga pagi datang lebih awal untuk memeriksa. Pintu gubuk dibuka dan didapati kosong. Teriakan tanda bahaya langsung menggema. Kentongan dipukul bertalu-talu dengan irama cepat yang mengerikan. Seluruh desa terbangun dalam sekejap. Lestari menyambar, Rara menarik tangan Bayu dan Dinda lalu berlari sekencang mungkin menuju hutan. Kali ini tidak ada rencana, tidak ada arah, hanya lari menjauhi suara kentongan itu. Hutan masih gelap kabut, pagi mulai turun, membuat pandangan terbatas.
Duri dan ranting menampar wajah mereka. Kaki Lestari tersandung akar, dia jatuh bangun, lututnya berdarah, tapi dia langsung bangkit lagi. Suara gonggongan anjing mulai terdengar mendekat. Para pemburu itu lebih cepat kali ini. Lestari mulai putus asa. Napasnya habis, kakinya seperti timah. Tiba-tiba dari balik semak belukar di sebelah kiri, sebuah tangan menarik lengannya. Lestari hampir menjerit, tapi dia melihat wajah itu. Marni. Marni masih hidup meski wajahnya lebam dan bajunya penuh darah. Dia rupanya berhasil meloloskan diri saat kekacauan terjadi. Dengan napas tersengal, Marni menunjuk ke sebuah jalan setapak yang tertutup ilalang. Dia berkata ada jalan pintas menuju jurang, satu-satunya jalan yang tidak dijaga. Mereka mengikuti Marni berlari menembus semak berduri. Jalan itu menanjak terjal menuju tebing batu. Di belakang mereka, suara teriakan pengejar makin dekat. Anjing-anjing sudah bisa mencium bau darah dari luka mereka. Mereka sampai di bibir jurang yang curam. Di bawah sana, jauh di dasar, terlihat aliran sungai berbatu. Marni menunjuk akar-akar pohon yang menjuntai ke bawah. Mereka harus turun lewat sana. Lestari ragu itu terlalu curam untuk anak-anak. Tapi Marni berteriak bahwa tidak ada pilihan lain. Lestari mengikatkan Rara ke punggung Dinda menggunakan kain selimut yang robek. Dia menyuruh Dinda turun duluan pelan-pelan. Dinda mulai menuruni tebing berpegangan pada akar pohon. Bayu menyusul dengan gemetar. Lestari baru akan turun ketika seorang pemburu muncul dari balik pohon hanya beberapa meter di depan mereka. Pria itu memegang parang besar, matanya merah menyala penuh amarah. Dia melompat maju, siap menebas Lestari. Lestari terpojok di bibir jurang. Tidak ada tempat lari. Saat parang itu terayun sebayang tubuh melesat dari samping. Marni. Marni menubruk pria itu dengan sisa tenaga terakhirnya. Mereka berdua terhuyung di pinggir tebing bergulat hebat. Marni menoleh ke arah Lestari, tatapannya menyiratkan pesan perpisahan yang menyakitkan. Dia berteriak agar Lestari pergi menyelamatkan anak-anak. Dan dengan satu dorongan kuat, Marni menjatuhkan dirinya sendiri bersama si pemburu ke dalam jurang. Lestari menjerit memanggil nama Marni. Dia melihat tubuh wanita pemberani itu melayang jatuh, menghantam bebatuan di dasar sungai dan menghilang ditelan arus deras. Lestari tidak punya waktu untuk berduka. Pemburu lain mulai bermunculan. Dengan air mata membanjiri wajahnya, dia meluncur turun, menyusul anak-anaknya meninggalkan pengorbanan Marni yang telah menebus nyawa mereka dengan darahnya sendiri. Kaki Lestari akhirnya menyentuh tanah berpasir di dasar jurang. Lututnya goyah dan dia jatuh berlutut di samping aliran sungai yang deras. Dinda, Bayu, dan Rara sudah lebih dulu sampai dan meringkuk di balik batu besar sambil menangis. Lestari menoleh ke arah aliran sungai mencari sosok penyelamat mereka. Jantungnya mencelos. Sekitar 10 meter di arah hilir tubuh, Marni tersangkut di antara bebatuan sungai. Air di sekitarnya berubah warna menjadi merah pekat. Lestari merangkak cepat menghampiri wanita itu. Dia membalikkan tubuh Marni. Wajah wanita itu hancur, napasnya terdengar seperti suara gelembung pecah tersengal dan berat. Mata Marni terbuka sedikit menatap langit yang mulai terang. Dia berbisik sangat pelan menyuruh Lestari untuk pergi ikuti sungai ke arah hilir, ada desa yang aman di sana. Marni tersenyum tipis, senyum yang menyiratkan kelegaan karena dia berhasil menebus dosanya. Detik berikutnya, dadanya berhenti bergerak. Matanya terpaku menatap kosong. Marni telah pergi. Lestari menjerit tertahan, air matanya tumpah membasahi wajah Marni yang penuh darah. Tapi dia tahu dia tidak boleh berhenti di sini. Para pemburu lain sedang menuruni tebing. Lestari bangkit dengan sisa tenaga terakhirnya. Dia menyambar Rara ke dalam gendongannya menarik tangan Dinda dan Bayu. Mereka berlari menyusuri pinggiran sungai, melompati batu-batu licin, menembus semak berduri yang merobek pakaian mereka. Mereka berlari tanpa menoleh lagi.
Suara gonggongan anjing dan teriakan para pemuja iblis itu perlahan-lahan menjauh tertelan oleh suara gemuruh air sungai. Mungkin para pemburu itu menyerah karena medan yang terlalu sulit, atau mungkin mereka takut meninggalkan wilayah kekuasaan mereka terlalu jauh. Lestari tidak peduli. Dia terus berlari menyeret anak-anaknya sampai matahari benar-benar naik tinggi di atas kepala. Setelah berjam-jam, yang menyiksa pemandangan di depan mereka mulai berubah. Hutan, jati yang gelap, dan angker mulai menipis. Berganti dengan hamparan sawah hijau yang luas membentang. Dan di kejauhan terlihat kepulan asap. Bukan asap pembakaran daging manusia, melainkan asap dapur rumah penduduk biasa. Lestari melihat kubah kecil sebuah masjid tua dan atap-atap rumah genteng yang wajar. Kakinya lemas. Dia jatuh terduduk di pematang sawah. Seorang petani tua yang sedang mencangkul terkejut melihat kemunculan wanita dan 3 anak kecil yang berlumuran darah dan lumpur keluar dari arah hutan terlarang. Petani itu berteriak memanggil warga lain. Orang-orang mulai berdatangan. Seorang pria paruh-baya mengenakan peci hitam dan sarung berlari menghampiri mereka. Itu adalah Pak Haji Rahmat, tokoh agama di desa itu. Dia bertanya dengan nada panik, "Ya Allah, apa yang terjadi pada kalian?" Lestari tidak sanggup menjawab. Dia hanya menunjuk lemah ke arah hutan di belakangnya, lalu kesadarannya menghilang. Ketika Lestari membuka mata, dia sudah berada di atas kasur kapuk yang empuk. Aroma minyak kayu putih tercium kuat. Seorang ibu-ibu sedang menyeka wajahnya dengan handuk basah. Lestari langsung bangkit, duduk dengan panik mencari anak-anaknya. Ibu itu menenangkannya dengan lembut. Dia menunjuk ke arah dipan bambu di seberang ruangan. Dinda, Bayu, dan Rara sedang tidur pulas. Tubuh mereka sudah bersih, luka-luka mereka sudah diperban. Lestari menangis sejadi-jadinya. Tangisan kelegaan yang sudah ditahannya selama berhari-hari. Pak Haji Rahmat masuk ke dalam kamar membawa segelas teh hangat. Dia memperkenalkan diri sebagai pemimpin Kampung Sukadamai. Dia berkata bahwa Lestari dan anak-anaknya aman di sini. Tidak ada orang jahat yang bisa menyentuh mereka lagi. Hari-hari berikutnya Lestari menceritakan semua yang dia alami. Tentang Juragan Baroto yang mengusirnya, tentang pelarian ke hutan, tentang Desa Karang yang dihuni para pemuja sesat, dan tentang pengorbanan Marni. Wajah Pak Haji Rahmat berubah pucat pasi mendengar cerita itu. Dia berucap istighfar berkali-kali. Dia berkata bahwa selama puluhan tahun, warga Sukadamai sering mendengar desas-desus tentang desa kanibal di tengah hutan jati itu, tapi tidak pernah ada bukti karena tidak pernah ada yang kembali hidup-hidup untuk menceritakannya. Lestari adalah orang pertama yang berhasil lolos. Lestari menggeleng pelan. Dia berkata bukan hanya dia, tapi Marni juga berhasil, jiwanya telah bebas. 1 bulan kemudian, kehidupan Lestari mulai tertata kembali. Warga Kampung Sukadamai sangat baik hati mereka, gotong royong, membangunkan rumah kecil untuk Lestari dan memberikan pekerjaan di ladang. Anak-anak mulai bisa tertawa lagi meski trauma itu masih membekas di mata mereka. Suatu sore Lestari sedang membersihkan tas ransel tua yang dia bawa saat melarikan diri. Tas itu kotor dan bau apek. Saat dia meraba bagian dalam tas, jari-jarinya merasakan sesuatu yang keras di balik lapisan kain yang sobek. Penasaran Lestari merobek jahitan tas itu. Di dalamnya terbungkus rapi dalam plastik bening ada sebuah amplop surat yang sudah menguning. Tangan Lestari gemetar saat membuka amplop itu. Dia mengenali tulisan tangan kasar di kertas itu. Itu tulisan Ruslan mendiang suaminya. Surat itu berbunyi, "Istriku tercinta Lestari. Jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di sampingmu. Ketahuilah kecelakaan di tambang batu itu bukanlah kecelakaan biasa. Aku menemukan bukti kecurangan Juragan Baroto, dan dia mengancam akan menghabisiku. Aku sengaja menyembunyikan surat ini di tas daruratmu.
Jika suatu hari nanti kamu terdesak dan harus pergi, bawalah anak-anak lari ke arah timur, menyusuri sungai sampai ketemu kampung Sukadamai. Temuilah sahabat lamaku, Pak Haji Rahmat. Aku sudah pernah menitipkan pesan padanya untuk menjagamu jika aku tiada. Maafkan aku tidak bisa melindungimu secara langsung, tapi cintaku akan selalu menuntunmu ke tempat yang aman. Hiduplah dengan bahagia. Ruslan. Lestari mendekap surat itu ke dadanya menangis dan tersenyum di saat yang bersamaan. Ternyata suaminya tidak pernah meninggalkannya. Bahkan dari alam kubur, Ruslan telah merancang jalan keselamatan bagi mereka. Insting Lestari untuk mengikuti sungai pertemuan dengan Pak Haji Rahmat semuanya adalah doa dan perlindungan Ruslan yang menjadi nyata. Lestari berjalan keluar rumah. Di halaman Dinda sedang mengajari Rara mengepang rambut sementara Bayu bermain layangan dengan anak-anak kampung. Matahari sore bersinar hangat menyinari wajah-wajah mereka. Mereka telah kehilangan segalanya harta rumah dan tanah. Mereka telah melihat sisi tergelap dari manusia di desa terkutuk itu. Tapi mereka juga menemukan cahaya. Mereka menemukan Marni yang rela berkorban demi orang asing, dan mereka menemukan warga Sukadamai yang menerima mereka seperti keluarga. Lestari menatap langit biru yang cerah. Dia berbisik pelan, "Terima kasih Mas Ruslan. Terima kasih Mbak Marni. Kami akan hidup sebaik-baiknya demi kalian." Angin sore berhembus lembut seolah membawa jawaban dari mereka yang telah tiada memeluk Lestari dan anak-anaknya dalam kedamaian yang abadi. Dari perjalanan panjang dan melelahkan yang dialami Lestari, kita belajar satu hal yang sangat dalam, bahwa kejahatan bisa berwujud apa saja dan bisa bersembunyi di mana saja, bahkan di tempat yang terlihat tenang sekalipun. Namun kisah ini juga membuktikan bahwa sepekat apapun kegelapan yang mengepung kita, cahaya akan selalu menemukan celah untuk masuk. Kekuatan cinta seorang ibu seperti Lestari yang rela menghancurkan tangannya sendiri demi menggali jalan keluar adalah bukti bahwa batasan manusia bisa ditembus demi orang-orang tercinta. Dan jangan lupakan Marni, sosok yang mengajarkan kita arti pengorbanan tertinggi. Bahwa terkadang pahlawan bukanlah orang yang menang, melainkan orang yang berani berkorban agar orang lain bisa selamat. Bahkan cinta Ruslan yang sudah berbeda dunia, tetap mampu menjadi pelita yang menuntun keluarganya pulang. Ini mengingatkan kita untuk tidak pernah menyerah pada keputusasaan. Selalu ada jalan, selalu ada harapan dan pertolongan Tuhan. Seringkali datang dari tangan-tangan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Semoga kisah perjuangan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih mensyukuri keselamatan yang kita miliki dan memeluk orang-orang tersayang kita sedikit lebih erat malam ini. Dan jika kisah tentang keberanian kasih sayang dan harapan ini menyentuh hati kalian, saya ingin mengajak kalian untuk terus menjadi bagian dari keluarga kecil di channel ini. Silakan tekan tombol subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita kehidupan lainnya yang mungkin saja bisa memberi kekuatan baru bagi jiwa kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.